01015028. Saya dari program studi bimbingan dan konseling UHAMKA. Dosen pembimbing saya pada mata kuliah bimbingan kasih kali ini adalah Ibu Cici Yulia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bimbingan klasikal dengan metode pembelajaran small group discussion. Adapun metode pembelajaran small group discussion ini adalah salah satu metode pembelajaran dengan cara membahas materi secara diskusi dalam satu kelompok kecil beranggotakan 4-6 orang. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Apa kabarnya hari ini? Wah, kelihatannya semua sedang senang ya. Terlihat dari sini cerah sekali. Oke, pada pagi ini sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Oke Ananda, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu siswa yang tidak hadir. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh iya, Cynthia tidak hadir ya. Kita doakan bersama-sama semoga alasan Cynthia tidak hadir karena sakit ini segera disembuhkan oleh Allah ya. Amin. Oke, Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang self-acceptance. Nah, self-acceptance ini macam-macam ya bentuknya. Salah satunya adalah tidak berbicara buruk pada diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas terkait hal tersebut, sehingga supaya nantinya setelah materi ini kita bahas bersama-sama, nantinya kita tidak akan berbicara jahat lagi kepada diri kita sendiri. Oke? Sudah siap semuanya? Oke, semuanya sudah siap ya. Yang pertama adalah am I good enough? Pernah gak sih teman-teman atau Ananda sekalian di sini merasa bahwa benar gak sih saya tuh cukup layak gak sih, saya tuh cukup baik gak sih, seperti itu ya. Next, selanjutnya di sini ada foto. Ada yang tahu dia siapa? Oke, Ananda sekalian tidak tahu ya ini siapa? Nah, ini adalah Caitlin Rokes, usianya 21 tahun, asalnya dari Afrika Selatan, dan pekerjaannya sebagai model. Sebenarnya Ananda di sini ada yang tahu tidak siapa Caitlin Rokes? Oke, Ananda di sini belum ada yang tahu ya siapa itu Caitlin Rokes. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan Ananda perhatikan video tersebut dan diserap informasi yang bisa didapatnya. Tried so hard to become this person that everyone would like. Nah, A majority of the time I was living my life through other people's opinions. From the age of 16, I started to sampai usia obsess 16 dia over my weight. So I wanted to look like the cover girl in Cosmo magazine, you know, Photoshop dia one. juga sempat memfotoshop My diet consisted of just salads, and I used to literally count every single calorie that my body was consuming. Nah, itu tadi cuplikan video dari Caitlin Rokes yang menceritakan tentang perjalanannya menerima diri dan mencintai dirinya. Di sini ada yang ingin menyimpulkan bagaimana cerita dari Caitlin Rokes? Oke Ananda, terima kasih yang sudah berbagi tentang kesimpulannya. Ada yang ingin menyampaikan pendapat hal apa yang bisa kita petik dari perjalanannya Caitlin Rokes? Oke Ananda, terima kasih sudah berbagi ya. Ibu akan mengulang kembali cerita dari Caitlin Rokes yang sudah tadi kita tonton. Jadi ketika kecil, Caitlin Rokes itu sudah menjadi orang yang sangat memperhatikan terkait penampilan dia. Dia tidak pernah puas akan penampilannya. Hingga ketika dia berusia 16 tahun, Caitlin merasa bahwa tubuhnya tidak ideal. Dia merasa kurang kurus, merasa kurang gemuk dan sebagainya. Dia tetap merasa tidak cukup. Bahkan foto-foto yang dia upload pun atau foto-foto terkait permodelan dirinya juga diedit melalui Photoshop. Cukup kerja keras dengan Photoshop itu. Kemudian Caitlin Rokes tetap merasa tidak puas, merasa kurang, tidak pernah merasa cukup.
maka dia pun mencari seseorang yang bisa memberikan dia perhatian dan cinta. Suatu hari, Caitlin bertemulah dengan seorang laki-laki. Caitlin sangat senang bertemu dengan laki-laki tersebut, dia merasa sangat bahagia. Kemudian, sayangnya, suatu hari, Caitlin putus dengan pacarnya. Caitlin merasa hampa, kosong, galau, merasa tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan kemudian. Tapi Caitlin merasa, oh sepertinya tidak boleh seperti ini terus. Sehingga Caitlin pun memutuskan untuk menulis jurnal terkait dirinya. Selain menulis jurnal terkait dirinya, dia juga mulai membaca buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan diri atau self-improvement. Caitlin merasa lebih baik, Caitlin merasa harus bangkit. Setelah Caitlin bangkit, Caitlin kemudian mulai merasa dirinya cukup baik, dan akhirnya percaya diri. Next, pernah nggak sih punya hubungan yang kasar secara verbal? Pernah nggak sih punya hubungan yang kalau ngomong tuh jahat dan bikin sakit hati? Next, kamu jelek, kamu gendut, kamu bodoh, tidak berguna, tidak ada yang bisa dibanggakan dari kamu. Jahat gak? Coba deh teman-teman, coba deh Ananda, jahat gak sih ngomongan kayak gitu? Jahat ya, kita semua sepakat kalau omongan tersebut jahat. Ada yang ingin memberikan pendapat? Iya, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi Ananda sekalian setuju bahwa omongan tersebut sangat jahat. Atau Ananda mungkin tidak pernah punya teman yang seperti itu? Tahu nggak sih Ananda, ternyata omongan-omongan jahat yang tadi Ibu sampaikan adalah omongan-omongan jahat yang kerap kali dilakukan oleh Ananda sendiri terhadap diri Ananda. Nah Ananda, kerap kali apa sih yang Ananda bilang di depan cermin? Apakah cenderung kata-kata memuji, menenangkan hati, penuh kasih sayang, atau malah cenderung memaki seperti, ih kok gendut banget sih, ih kok jelek banget sih, ih kok jerawatan sih, ih kok cabi, dan sebagainya? Seperti itu? Atau malah justru, wah bulu mata aku lentik sekali, bagus ya, dan sebagainya. Kemudian, atau ketika Ananda cenderung memiliki kesalahan tertentu, apakah Ananda akan menyalahkan diri Ananda atau malah mentoleransi hal tersebut? Contohnya, misal ketika Ananda berbuat salah malah menjelek-jelekan diri sendiri, ih kok bego banget sih, kenapa tadi kok kayak gitu ya? Atau mungkin malah penuh kasih sayang, nggak apa-apa kayak gitu sekali, nanti jangan kayak gitu lagi. Next. Nah, gimana sih sama diri Ananda? Apakah Ananda sudah benar memberikan kesan terhadap diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang? Ataukah malah berkata jahat terhadap diri sendiri? Coba deh, sekarang Ibu ingin Ananda menyampaikan pendapatnya atau ada yang ingin berbagi pengalaman? Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah berbagi pendapatnya di dalam forum kita ini ya. Kita lanjut ya Ananda, sudah siap? Oke, sudah siap ya, kita lanjutkan. Kita cenderung berbicara buruk pada diri sendiri. Hal ini disebut pengecam internal atau perilaku umum yang dilakukan yang membuatmu merasa buruk. Nah, cenderung berbicara buruk terhadap diri sendiri. Tanpa disadari, setiap hari kita selalu berbicara buruk pada diri kita sendiri. Bisa jadi seperti itu. Dari mulai pagi-pagi kita bercermin, atau dari bangun tidur, hal apa yang kita ucapkan terhadap diri kita, atau hal-hal yang membuat kita termotivasi itu sudah benar atau belum. Kemudian, hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, atau kata-kata kasar, atau kalimat-kalimat kasar yang tadi Ibu contohkan, itu disebut dengan pengecam internal yang sangat umum kita lakukan sehari-hari. Dan hal itu apabila rutin kita lakukan setiap hari dalam
Misalnya dalam seminggu itu kita setiap harinya selalu seperti itu secara rutin dan terprogram, maka hal tersebut akan membuat diri kita merasa seperti orang yang sangat buruk. Nah, Ananda, ternyata selain berbentuk monolog seperti tadi atau berbicara jahat terhadap diri sendiri tadi, ternyata perasaan tidak cukup juga termasuk kecaman batin. Akan selalu ada perasaan bahwa diri ini kurang baik, kurang layak, dan sebagainya. Di sini Ananda ada yang ingin membagikan pengalamannya, mungkin pernah mengalami hal tersebut? Oke Ananda, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya, sudah berbagi pengalamannya bersama kita semua. Next. Kemudian, apabila kamu tidak bisa menunjukkannya secara monolog atau secara berbicara pada diri sendiri tadi, kamu akan cenderung merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa orang lain punya penderitaan yang lain. Kamu akan merasa seperti pusat alam raya ini, mungkin akan merasa seperti matahari gitu. Kamu merasa kamu adalah orang yang paling menderita, orang yang paling tidak cukup, orang yang paling sengsara, dan kamu akan terus merasa tidak cukup. Contoh nih, contoh salah satu faktanya adalah kerap kali ketika teman kita cerita, mungkin ada beberapa dari kita yang bilangnya, kamu cukup, kamu sih cuman gini aja masalahnya, aku parah, gini misalnya, dan sebagainya misalnya, seperti itu ya Ananda. Coba di sini sekarang ibu ingin tahu, adakah yang ingin membagikan pengalamannya terkait hal tersebut? Oke Ananda, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Selanjutnya, selain dari kita tidak akan nyaman dengan fakta bahwa orang lain memiliki penderitaan juga di bumi ini, kita cenderung akan merasa perlu melakukan hal yang sangat besar, tapi merasa kayaknya nggak bisa deh ngelakuin itu. Terus kemudian cenderung tidak melakukan hal tersebut sama sekali. Dan yang terakhir adalah kamu akan menjadi seseorang yang membandingkan dirimu dengan orang lain secara berkala dan terus-menerus. Coba di sini, adakah di antara Ananda sekalian yang memiliki pengalaman tersebut? Oke Ananda, terima kasih sudah menyampaikan pengalaman tersebut di sini ya. Next. Nah Ananda, tadi kan kita udah bahas ya pengecaman batin yang berupa monolog buruk dengan diri sendiri ataupun perasaan tidak cukup. Nah, apa sih penyebabnya dari kecaman batin itu? Apa sih penyebabnya dari monolog jahat itu, dari perasaan tidak cukup itu? Apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata ada dua faktor. Yang pertama itu dari keluarga dan juga dari kultur. Yang pertama dari keluarga. Pertama-tama kadang kita di dalam keluarga memiliki peristiwa yang traumatis atau peristiwa buruk yang membuat kita merasa tidak pernah cukup atau berbicara jahat sama diri kita sendiri. Contohnya, misal di dalam keluarga kita ada yang berbicara fisik kita secara buruk, atau mungkin di dalam keluarga kita orang tua cenderung membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kemudian orang tua memiliki ekspektasi tinggi terhadap anaknya. Kadang orang tua suka lupa menuntut anaknya ini itu, sehingga anaknya tidak bisa melakukan hal tersebut dan merasa tidak berguna, merasa tidak percaya diri, merasa tidak pernah cukup dan berbicara jahat terhadap dirinya sendiri. Atau mungkin kadang ada beberapa orang tua yang lupa memberikan reward atas pencapaian anaknya. Sebatas misalnya, anakku kamu hebat sekali sudah menyelesaikan A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian orang tua juga cenderung lupa untuk menyampaikan perasaan seperti anaknya itu sudah cukup baik, perasaan cukup pada anaknya, kamu sudah cukup baik kok, nah, kamu sudah cukup pintar, kamu sudah cukup berusaha, kamu sudah cukup cantik misalnya, atau kamu sudah cukup ganteng. Next, itu ada dari industri kita. Nah, kadang industri kita itu menentukan standar-standar yang sebenarnya kurang manusiawi bagi kita semua. Misal, pernah sadar gak sih iklan-iklan yang kita konsumsi setiap hari, peninggi, pemutih, dan sebagainya, menuntut kita menentukan standar cantik itu harus misalnya harus putih, harus langsing, harus tinggi,
kita punya versi dan standar masing-masing terhadap itu, atau standar kecerdasan yang sebenarnya bisa jadi terlalu dilebih-lebihkan sehingga kita lupa pada apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kemudian komentar jahat terhadap asal, gen, ataupun hal-hal lainnya di antara sosial kita. Misalnya ada orang yang berbeda kultur dari kita, misalnya di kalangan orang Sunda terhadap orang Jawa, atau sebaliknya orang Jawa terhadap orang Sunda, atau berkaitan dengan gen yang membuat kita berbeda secara fisik dari orang lain, dan itu menjadi sesuatu hal yang menjadikan orang-orang ingin untuk berkomentar jahat. Nah, ini juga salah satu pengaruh. Next. Kemudian, apa sih dampak dari pembicaraan negatif atau kecaman batin yang dari tadi kita bahas itu? Yang pertama adalah kita akan cenderung merasa buruk. Yaitu tadi, karena kita sering kali berbicara jahat pada diri kita sendiri, hal itu tertanam di dalam diri kita sehingga kita akan merasa buruk. Sebelumnya, apakah Ananda ada pengalaman terkait dengan hal-hal yang disebutkan tadi? Oke, terima kasih Ananda sudah menyampaikan pendapatnya dan berbagi pengalamannya. Kemudian yang terkait merasa buruk, adakah di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke Ananda, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita akan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Contohnya, tadi ketika kita membuat kesalahan, kita akan cenderung berbicara untuk menyalahkan diri kita sendiri. Kamu sih, kenapa sih kamu tuh gak gini, coba aja kalau misalnya, dan sebagainya. Ananda, ada yang memiliki pengalaman tersebut? Wah, ternyata Ananda ada juga ya yang memiliki pengalaman tersebut. Terima kasih sudah berbagi bersama kita semua. Selanjutnya, dampaknya adalah menurunkan kepercayaan dan rasa percaya diri. Kita akan cenderung merasa, ih gua kan gini, kayaknya gua gak bisa deh kayak gitu. Kayaknya saya tidak sebaik orang lain, kayaknya ini kurang baik, dan seterusnya. Adakah di sini Ananda yang pernah merasakan hal tersebut? Oke Ananda, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Selain itu, hal tersebut akan menciptakan pribadi yang perfeksionis, merasa tidak pernah cukup, dan membandingkan diri bersama orang lain gitu. Nah, selain hal-hal tadi, dampaknya adalah kita akan cenderung jadi orang yang perfeksionis, tidak pernah merasa cukup akan sesuatu hal, atau merasa ingin mempunyai kendali pada hal tertentu, dan pada akhirnya kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Oke Ananda, adakah yang ingin menyampaikan pengalamannya mungkin? Ya, terima kasih sudah berbagi pengalamannya ya. Next, coba deh Ananda, sekarang kita renungkan bersama-sama dari hal tersebut tuh jadinya perlu nggak sih buat menerima diri kita sendiri itu? Perlu nggak? Oke, Anda sekalian sepakat bahwa hal tersebut perlu ya, bahwa menerima diri itu perlu. Tapi di sini ada yang tahu nggak sih apa itu menerima diri? Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi menerima diri itu menyadari kelemahan dan kelebihan yang kita miliki serta mengembangkan itu untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi kesimpulannya adalah menerima diri itu perlu atau tidak? Ya, perlu ya Nanda. Next. Ketika kita mengalami kecaman batin, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari masalah tersebut? Apa hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengalami kecaman batin lagi? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke Ananda, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Next. Yang pertama, mengakui apa yang sudah Ananda alami. Jadi ketika Ananda mengalami hal-hal yang buruk, silakan terima hal tersebut, akui bahwa Ananda memang mengalami hal tersebut. Yang kedua, sadari. Nah, kemudian Anda harus sadar bahwa hal itu tidak baik atau hal itu tidak apa-apa. Yang ketiga,
Kenali ketika suara batin itu begitu menusuk. Jadi ya silakan Ananda mulai lagi pada diri Ananda, kenali hal tersebut, jabarkan, atau boleh membuat mind mapping mungkin korelasi antara satu hal dan hal lainnya. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi. Silakan Ananda kelompokkan masalah ini termasuk masalah apa, emosinya apa, dan sehingga supaya nantinya bisa lebih mudah untuk diatasi atau ditanggulangi. Kemudian yang kelima, simak dan cermati. Setelah itu silakan Anda simak dan cermati hal-hal tadi dan memilih dan melakukan prognosis atau merencanakan atau menimbang-nimbang sebenarnya yang saya alami itu apa sih, sebenarnya saya itu menderita apa dan bagaimana saya harus menyelesaikannya. Oh ternyata seperti ini menyelesaikannya, seperti itu ya. Keenam, inventariskan masalah. Nah, penting sekali untuk menginventariskan masalah. Nah, supaya nantinya masalah-masalah ini bisa kita atasi, silakan Ananda tulis dan Ananda rencanakan penyelesaiannya atau silakan diinventariskan untuk segera diselesaikan. Next. Oh ya Ananda, sebelum kita lanjut ke di sini ada tugas. Ibu ingin Ananda menyampaikan pendapatnya terkait cara menyelesaikan kecaman batin tadi, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke Ananda, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya dan sudah berbagi dengan kita semua. Tapi sepertinya Ananda di sini sudah agak ngantuk ya, betul tidak? Ya, supaya kita tambah semangat, bagaimana kalau kita bermain games terlebih dahulu ya? Nama gamesnya adalah tepuk hula-hula. Jadi seperti ini. Hula-hula, hula-hula. Percaya diri, menerima diri. Nah, jadi silakan Ananda sebutkan 2 kalimat yang Ananda peroleh dari pembahasan tadi. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sangat menyenangkan sekali bisa berdiskusi dan menyenangkan sekali bisa bertemu Ananda sekalian ya. Oke, pertemuan akan Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah itu tadi hasil presentasi dari bimbingan praktikal yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.